Maaf Bapak, telat Pak. Saya dari luar tadi Pak. Iya, Bu Mika. Kehujanan di luar, jadi lama di luar kan. Di sini pun hujan nih Bu Mika. Suara terdengar Bu Mika? Dengar Pak. Bisa terdengar? Bisa Pak, bisa. Bagus? Oke, terima kasih. Bu Mika bisa langsung PPT saya bisa share ya melalui Bu Mika ya. Bisa Pak. Udah kirim di WA. Udah Pak, udah. Nanti saya apakan. Oke. Mohon izin sekalian di-record ya. Laptopku kalah ini. Apa macet-macet. Oke, makasih Bu Mika. Bu Trinya udah masuk ya Pak? Belum. Putri belum? Enggak. Bu Tari ya, Bu Tari. Iya Bu Tari. Iya, aku itu enggak banget ini mengalami sih sebenarnya. Saya coba hubungi beliau dulu ya Pak. Udah masuk. Oh iya. Bu Tari udah masuk. Kita tinggal menunggu instruktur Bu Mika, ya. Bu Erni pun sudah bergabung, Bu Lara Desma sudah bisa bergabung. Ya, selamat Bu Tari bisa dikabari, Bu Tari? Ibu Yulia? Bu Tari bisa dikabari Bu Yulianya? Selamat gabung Bu Yulia, bisa hadir kembali untuk Vicon di kelompok kami. Masih standby untuk Vicon di batch 8 ya. Silakan boleh kalau siap, Bangga dimulai aja Pak Iso. Siap. Makasih. Silakan Bu Mika dengan Bu Tari. Ya Bu Tari dulu. Ya. Silakan Bu Tari. Ini yang rekod siapa? Mau saya ya, udah. Baik, saya mulai ya Bapak Ibu, dengar suara saya? Suara Agak saya jelas, kecil Bapak, Bu. Ibu? Kecil Bu. Udah Bu Tari. Kecil ya? Soalnya iya lagi hujan di Medan. Ya sama Bu, di sini juga. Baik, Assalamualaikum. Oh iya? Sama. Baik, Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di webinar kita malam ini dengan tema para pejuang literasi. Sebelumnya,
Selamat datang Ibu Instruktur Ibu Yuliati Mulyana. Selamat malam Ibu. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya Bapak Ibu. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Tri Astari selaku host dan ada Ibu Mike Okmawati selaku moderator dan tentu yang sudah tidak asing lagi Bapak Iso Suwarso MPD selaku narasumber kita malam ini. Selanjutnya, saya akan membacakan tata tertib untuk 50 menit ke depan selama webinar ini. Pertama, mikrofon semua peserta harap di-mute. Jika berkenan, silakan buka kameranya. Namun jika terkendala sinyal tidak apa-apa, Bapak Ibu. 3, jika ada pertanyaan silakan raise hand atau di kolom chat. Pertanyaan akan dibacakan setelah sesi presentase diberikan oleh Bapak Iso selesai. Kemudian untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan untuk Ibu Mike selaku moderator. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Tri atas kesempatannya. Baik Bapak Ibu semua, sebelum kita mulai webinar ini dengan tema yang sangat menarik sekali hari ini yaitu literasi. Saya akan perkenalkan dulu presenter kita hari ini, senior kita yang bernama Bapak Iso Suwarso MPD. Beliau sudah menjadi guru sejak tahun 1994. Ini sudah cukup senior ya Pak. Sudah banyak pengalamannya Pak. Dan bertugas di SMA Negeri 1 Matauli Pandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah urusan Humas. Dan di luar sekolah beliau juga aktif menjadi anggota Dewan Riset Daerah Tapanuli Tengah, Komisi Sosial, Pendidikan dan Budaya. Selain itu, sebagai Dewan Pakar Pengurus PGRI Tapanuli Tengah dan pengurus ICMI Sibolga, pengurus MGMP Matematika, serta menjadi guru pendamping atau guru pengajar praktik PGP tahun 2020. Wah, sungguh banyak sekali Pak kegiatannya Pak. Ini menunjukkan presenter kita memang hebat kali ini. Beri aplaus dulu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, topik kita sangat menarik hari ini. Bagaimana kita lihat di masyarakat kita, bisa kita langsung saksikan kondisi literasi masyarakat kita. Di mana kita lebih free time, di saat free time kita itu nggak ada minat baca sedikit pun. Dan begitu juga di sekolah. Kemarin saya berbincang sedikit Bapak Ibu, minta waktunya. Ada webinar juga dengan Teflin Indonesia dan membagikan habit di UK, United Kingdom. They said that in spare time, they spend most of the time to read. It is so different with Indonesia. Kebanyakan mereka tuh memang spending time-nya untuk reading, bukan kalau kita spare time itu pasti jalan-jalan lah keluar atau makan segala macam. Nah, ini habit yang sangat berbeda sekali. Nah, Bapak Ibu di sini, hari ini kita akan mendengar paparan dari Pak Iso, bagaimana kita bisa meliterasikan masyarakat dan memasyarakatkan literasi. Mari Bapak Ibu kita saksikan penjabaran dari Bapak Iso. Silakan Pak, saya share dulu. Terima kasih Bu Mike dengan Bu Tari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu yang berkenan hadir pada kesempatan diskusi santai pada malam hari ini. Secara khusus untuk instruktur kita Ibu Yuliani, selamat bergabung. Baik, pada kesempatan malam hari ini tema saya adalah pejuang literasi. Sudah bisa dilihat Dear audience. Oke, udah bisa. Suara bisa terpantau, Bu Mike? Bisa, Pak. Suara bisa dengar? Oke, saya lanjut. Baik, terima kasih
Bu Mika dan juga Bapak Ibu sekalian yang berkenan hadir pada kesempatan diskusi santai pada malam hari ini. Tema untuk malam hari ini adalah para pejuang literasi. Dear audience, first of all, I would like to explain about the literacy. This is the title of my presentation is Pejuang Literasi. Sebagai pengantar, Bapak Ibu sekalian, ada 3 hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, berdasarkan hasil penelitian TIMSS tahun 2011 yang lalu, itu mengunggah hasil penelitiannya menyatakan masih rendahnya daya literasi anak Indonesia, khususnya dalam hal literasi baca. Belum hitung. Sekitar hanya 15% kalau dibandingkan dengan para anak-anak yang ada di dunia. Dan ini sangat mengkhawatirkan sehingga tahun 2016 kemarin, mulai dari tahun 2006 dan seterusnya, 2016. Ya, pemerintah melalui Kemendikbud mengupayakan adanya suatu gerakan literasi di sekolah. Harapannya didukung oleh semua stakeholder, mulai dari keluarga, masyarakat, bahkan pemerintah. Ini sebagai alasan yang pertama, kenapa saya mengambil judul itu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kegiatan literasi ini belum dipahami oleh masyarakat luas. Selama ini masyarakat luas masih memandang bahwa kegiatan literasi hanya sebatas kegiatan membaca saja. Nah, ini yang perlu kita luruskan, bahwa kegiatan literasi adalah sangat luas. Dan yang ketiga, sekolah beserta keluarga atau diawali dengan keluarga masih belum optimal untuk mendukung budaya literasi. Ini pengalaman banyak dari pihak sekolah, kegiatan-kegiatan literasi hanya sebagian gelintir sekolah yang mengupayakan itu, karena program saja. Jadi belum membudaya. Begitupun dengan keluarga, kegiatan literasi yang seharusnya sudah menjadi akar, begitu bagaimana untuk membina anak-anak kita agar di awal dari keluarga dibina untuk memahami budaya literasi, itu pun masih belum sangat optimal. Oke, Bu Mika. Yes, I would like to explain about definition literacy by UNESCO, according to UNESCO. Di sini akan saya jelaskan definisi literasi berdasarkan UNESCO, defining literacy by UNESCO. Literacy is the ability to identify, understand, interpret, kreasi, komunikasi, and compute using printed and written materials associated with verifying context. Itu yang pertamanya. Terus yang keduanya, literasi involves a continuum of learning and enabling individuals to achieve the goals, to develop their knowledge and potential, and to participate fully in their community and wide society. Itu yang dirilis tahun 2017 oleh UNESCO, Bapak Ibu sekalian. Dari definisi tersebut, Bapak Ibu, ada 3 key feature of the UNESCO definition of literacy. Jadi yang dimaksudnya ada 3 hal yang perlu kita dapatkan, satu poin penting dari definisi literasi. Yang pertama adalah literasi itu menerangkan yang kegunaannya untuk semua masyarakat. Bisa dipakai dalam hal komunikasi yang melalui dari suatu kegiatan media. Jadi tidak sebatas hanya kegiatan membaca di dalam ruangan, membaca buku, kemudian ya hanya sebatas melihat saja buku. Jadi tidak dalam lingkup kecil. Literasi is about the uses people make of it as a means of communication and expression through a variety of media. Terus yang kedua, literacy is plural, being practiced in particular context for particular purpose.
using specific language. Ini sangat plural sekali, luas makna dan pengertian dari literasi. Dan yang terakhir adalah literacy involves a continuum of learning measure different proficient levels. Tidak cukup hanya sebatas kegiatan membaca yang dianjurkan oleh pihak UNESCO. Literasi harus bisa ada dalam kegiatan pembelajaran yang sangat luas. Oke, Bu Mika. Bu Mika. Lanjut, ya. Nah, sekarang Bapak Ibu kalian, apa saja kegiatan literasi yang saya coba tawarkan pada kesempatan diskusi santai malam hari ini? Ada 3 hal sebagai penjelasan dan aplikasi dari definisi literasi yang pertama. Jadi literasi tidak batas pada kegiatan membaca dan menulis. Saya sudah terangkan dari awal. Literasi lebih luas. Lebih luas kalau bisa setiap kegiatan pembelajaran kalau di sekolah itu ada dimasukkan unsur-unsur literasi. Membaca bukan hanya membaca buku, membaca dunia dan kehidupan pun itulah literasi. Begitupun melibatkan semua kegiatan di pembelajaran yang saya sebut. Dan terakhir, yang sekarang adalah literasi dalam hal digital. Khusus di sekolah, para siswa tidak akan lepas dengan yang namanya handphone atau Android, atau dunia sekarang adalah dunia internet. Sebagai generasi Z, mereka pasti selalu berdampingan dengan yang namanya internet atau gadget. Dengan demikian kita maksudkan literasi digital sebagai tambahan untuk memperluas wawasan itu. Dari ketiga hal ini, kegiatan literasi yang dimaksud adalah kita mencoba untuk mewujudkan satu perubahan makna dari literasi yang kita biasa pahami. Lanjut, Bu Mika. Ada beberapa contoh Bapak Ibu pejuang literasi. Nah, ini saya ambil contoh ada 3 gambaran. Selalu berjuang dalam kehidupan, saya ambil dari lingkungan masyarakat. Yang pertama adalah Pustaka Ontel. Ini Pak Supardi, orang Tangerang. Sudah hampir 20 tahun. Selain dia seorang PNS, sebagai kepala perpustakaan suatu sekolah, pagi sampai siang, nah sore dia mengambil sepedanya, kemudian dia pasang itu buku-buku semua di belakang, dan dia berkeliling menggunakan sepeda. Ini sangat menginspirasi oleh Pak Supardi. Juga Pak Sutopo, bukan hanya sepeda. Pak Sutopo orang Jogja yang usianya sudah 78 tahun, menggunakan becak kayu. Jadi setiap penumpang yang pakai becanya itu disediakan buku-buku bahan bacaan. Jadi di samping dia naik beca, juga dia sambil membaca. Ini adalah satu pendekatan bagaimana menawarkan yang namanya literasi. Yang 3 ada di Mataram, ini Pak Slamet selalu hilir mudik ke kampung dengan menggunakan kuda, ya, untuk menawarkan buku bacaan, mengenalkan budaya literasi kepada anak-anak. Lanjut, udah. Lanjut. Oke. Mau lanjut, Mika? Silakan. Oh, lanjut, Pak. Dilanjut, Bu Mika. Halo. Ini, Pak. Ya, lanjut satu lagi terus.
Yang ini Pak. Lanjut yang keluarganya. Ini baru dari masyarakat. Jaringannya mungkin Pak, saya sudah Ini masih sepeda ini. Lanjutannya ada yang keluarga, Bu Mika, yang ibu-ibu baca buku dengan anaknya itu. Ya malahan di sini udah strategi Pak. Oke, nggak apa-apa. Baik Bapak Ibu. Ya, pejuang literasi yang saya paparkan. Ya, nggak apa-apa. Ya, biar saya lanjut. Jadi kan hanya dalam lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga juga, dan juga lingkungan sekolah. Banyak kegiatan, mungkin pengalaman nanti Bapak Ibu dari tiap sekolah bisa kita saling berbagi. Ya, kegiatan literasi membudayakan untuk kegiatan baca, kegiatan menulis, kegiatan sharing, begitu dan sebagainya. Baik. Oke. Ya, ini para pejuang literasi di rumah kita Bapak Ibu, dan lingkungan keluarga. Orang tua yang begitu peduli bagaimana perkembangan anaknya agar mampu baca, mampu menghitung, semua berasal dari keluarga. Dimulai dari lingkungan keluarga. Dan yang terakhir ini Bapak Ibu, kegiatan di sekolah. Ada beberapa contoh yang saya ambil. Ini kegiatan di sekolah. Sebelum masuk sekolah, anak-anak diwajibkan untuk membaca 15 menit misalnya. Kemudian ada festival literasi sekolah. Ini di jenjang SMK. Ya, semua hal-hal yang seperti adalah praktik baik yang dicoba. Ya, dicoba untuk bisa diterapkan agar tujuannya tadi literasi tidak hanya sebatas dalam pengertian yang sangat sempit. Baik, yang terakhir, Bu Mika, ada 3 strategi. Lanjut, Bu Mika, 3 strateginya. Oke. Nah, ini slide yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, strategi untuk memasyarakatkan literasi dan juga menliterasikan masyarakat. Yang pertama, sebagai para pejuang literasi, ada kita mencoba memperkenalkan yang namanya komunitas menulis. Komunitas menulis yang ada di daerah Bapak Ibu semua, coba kita tawarkan, kita coba kenalkan kepada masyarakat. Misalnya ada komunitas menulis buku dan seterusnya. Komunitas bacaan anak-anak, bacaan komik dan seterusnya. Ini salah satu strategi yang pertama yang mungkin saya tawarkan pada kesempatan diskusi ini. Yang kedua, Bapak Ibu pamerkan hasil karya tulisan. Kalau di sekolah hasil karya tulisan anak-anak kita coba pamerkan. Kemudian kalau di keluarga kita coba hasil karya dari kita. Dan yang terakhir adalah sharing. Sekali-kali Bapak Ibu bagi hal yang berkaitan pengetahuan dengan literasi, mulai dari lingkungan keluarga, kemudian sekolah dan masyarakat. Untuk apa? Untuk menuju kepada perubahan budaya literasi itu yang sebenarnya. Terima kasih, Bu Mika. Kayaknya itu terakhir. Demikian Bapak Ibu sekalian, kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh pemaparan yang sangat bagus sekali Bapak. Maaf Bapak Ibu, di tempat saya sedang azan. Kita lanjutkan saja. Dari pemaparan Bapak Yusuf tadi sungguh sangat menarik sekali. Ini Pak, yang bapak-bapak yang memakai becak menyediakan buku untuk penumpangnya. Nah, ini sungguh sikap yang sangat menarik sekali untuk kita tiru ya Pak. Bagaimana meliterasikan masyarakat
Ya, ini jarang kita jumpai di tempat kita, Pak. Hanya 1 atau 2 orang saja, padahal kita punya penduduk yang cukup banyak begitu, Pak. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan kepada presenter kita, kami persilahkan. Izin bertanya, Bu. Erni, silakan, Bu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Pak Iso luar biasa hari ini. Pak, saya mau tanya nih, Pak. Kan sekarang ini anak-anak udah benar-benar kecanduan sama gadget ya, Pak ya. Jadi gimana sih, Pak? Kira-kira ada trik nggak sih merubah pola pikir mereka yang dari gadget itu ke literasi gitu loh, Pak? Terima kasih sebelumnya, Pak. Silakan, Pak Iso. Langsung dijawab, Bu Mika. Silakan langsung dijawab, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Erni atas pertanyaannya. Memang bukan hanya keluhan atau kendala dari guru, tapi juga orang tua. Karena generasi Z, Bapak Ibu sekalian, tidak makanya disebut dengan generasi Z. Beda dengan generasi kami, generasi X atau generasi Y yang masih meremelek tentang teknologi. Kalau generasi anak-anak sekarang dilepas itu sudah mahir dengan sendirinya. Baik, menindaklanjuti yang Bu Erni, memang betul Bu Erni yang seperti itu. Kita tidak bisa mengelak, Bu Erni, tidak bisa mengelak. Tinggal kita mengarahkan. Nah, kuncinya Bu Erni bagi kita semua adalah meneladani saja, memberi teladan. Memberi teladan. Kita tidak bisa membatasi, kita tidak bisa menghalangi. Karena ini adalah satu sudah merupakan kebutuhan anak-anak. Makanya Bapak Ibu, teladan itu diciptakan di mana? Pada saat kita pembelajaran, guru atau bapak gurunya pun membuka gadget itu hal-hal yang sesuai dengan materi pembelajarannya. Kemudian di rumah, membiasakan ada pola aturan yang diterapkan oleh keluarga begitu. Kita buatkan, ada contoh 2 jam tanpa gadget misalnya, dalam lingkungan keluarga. Di lingkungan masyarakat, ya sama juga ada kegiatan pembelajaran mulai jam 7 sampai jam 9, siswa itu tidak boleh keluar keluyuran. Ke warnet atau segala macam. Nah, ini contoh sederhana. Ya, jadi kuncinya Bu Yani kembalikan ke kita, kalau kita sanggup memberikan teladan, memberikan hal-hal yang sifatnya bagus, insya Allah mereka anak-anak kita itu akan ikut pada kita. Terima kasih Bu Yani. Saya kembalikan ke Bu Mika. Terima kasih Bapak. Bagaimana Bu Erni atas penjelasan Bapak Iso? Sudah cukup, terima kasih Pak Iso. Ya, terima kasih Bu. Baik Pak, selanjutnya ada pertanyaan dari chat kita Pak. Sebenarnya tadi udah juga Bapak sebutkan sedikit, tapi mungkin lebih detail Pak. How to provide motivation related to family literacy. Bagaimana memotivasi lingkungan keluarga kita Pak untuk literasi. Ya, terima kasih untuk Ibu Yuliati atas pertanyaannya. Baik Bapak Ibu, kadangkala di lingkungan keluarga kita itu lupa. Semua sebetulnya kegiatan kita itu Ibu membuat dengan strategis begitu. Kemudian misalnya sebelum kita nah secara sebelum kita baca, kemudian bagaimana Bu Yuli untuk hal yang sederhananya. Semoga berkenan
Saya kembalikan Bu Mika. Terima kasih Bapak dan kepada Bu Yuli. Halo Bu. Baik Pak, kita langsung aja masuk ke pertanyaan berikutnya, masih di dalam chat. Dan sebenarnya ini waktunya udah apa Pak? Udah ada warning dari Zoom-nya bakal habis. Satu pertanyaan lagi Pak, terutama bagi generasi Z yang belum termotivasi, bagaimana memberikan motivasi kepada mereka Pak? Generasi digital sekarang ini Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Mika atas pertanyaan di chat. Jadi Bapak Ibu, saya ulangi kembali, terutama kita sampaikan kepada anak-anak, kita tidak bisa melarang, kita tidak bisa menghalangi. Untuk motivasinya sederhana, bahwa kita sendiri ke arah jalan yang benar. Kita percuma membuat aturan. Mereka itu curi-curi atau maling mendapatkan informasi yang luar itu. Nah, makanya Bapak Ibu kembalikan ke kita beri teladan yang baik. Kita ajak mereka kepada jalan yang benar, kita tuntun, kita beritahu semua hal yang saatnya benar. Insya Allah mereka akan kembali kepada jalan yang benar mengikuti kita. Terima kasih Bapak Ibu kalian, waktu yang sudah diberikan Bu Mika, terima kasih, saya kembalikan. Ya, sama-sama Pak. Baik Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu yang kita miliki dan nanti kita juga ada Vikon dengan Ibu Tri Widyaswari. Jadi kami tutup di sini sesi pertanyaannya. Baik Pak, mungkin bisa dikasih closing statement dulu Pak Iso. Baik Bu Mika, untuk memasyarakatkan literasi dan juga meliterasikan masyarakat, kepedulian ini seharusnya dimulai dari keluarga, kemudian dilanjutkan kepada sekolah, dan dilanjutkan kembali kepada masyarakat. Tugas kita bersama. Jangan berhenti untuk menjadi para pejuang literasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar sekali yang disampaikan oleh Bapak Iso tadi. Saya juga sedikit menambahkan Bapak Ibu. Untuk literasi Z, mungkin kita bisa memanfaatkan media digital itu sendiri sebagai sarana literasi. Baik Bapak Ibu, demikian pemaparan dari Bapak Iso. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua, dan salah janggal saya mohon maaf atas nama moderator. Saya kembalikan kepada host Ibu Tri, kepada Bu Tri saya persilakan. Terima kasih Bapak Ibu. Masih mute Bu Tari, Bu. Baik. Terima kasih Pak Iso dan Ibu Mika selaku moderator. Baik, dengan ditutupnya webinar ini oleh moderator, maka berakhirlah acara webinar kita malam ini. Sebelumnya saya ingatkan kembali Bapak Ibu, silakan mengisi presensi yang ada. Nah, malam ini kita sudah banyak mendapatkan insight baru terkait literasi, mulai dari bapak-bapak yang berjuang meliterasikan atau menjadi toko, membawa buku-bukunya naik beca ataupun sepeda ya Bapak Ibu. Kemudian bagaimana ibu-ibu berjuang meliterasikan keluarganya, bagaimana literasi dan memasyarakatkan literasi. Nah, pertemuan malam ini saya tutup dengan sebuah pantun, burung kutilang, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu jika saya dan mewakili Bapak narasumber dan Ibu Mika jika ada salah-salah kata. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kasih applause dulu dong buat Pak Iso. Wah, keren banget ya, hebatnya ternyata. Ini PCT hebat-hebat ya, Bapak Ibu hebat ini, dan ini solid sekali. Saya lihat tidak ada kekurangannya sedikit pun berkaitan dengan Pikon kali ini. Dan yang jelas saya komentarnya
Untuk flyer udah bagus, itu background abu-abu dikasih nuansa putih untuk font hurufnya, itu luar biasa padu ya, kontras. Dan namun ada sedikit komentar nih, mohon maaf Bapak Ibu yang bikin flyer ini, eee, untuk itu, apa namanya, logo itu kan terlihat kecil ya, memang di situ bisa alangkah lebih baik kalau ditempatkan antara di tengah, kalau enggak kayak kemarin saya lihat flyer yang miring gitu, itu lebih lebih terlihat gitu ya. Ini terlihatnya di bawah sehingga mata saya mencari-cari logonya mana, oh iya di bawah. Jadi seolah itu tersembunyi gitu ya untuk logo, tapi nggak apa-apa ini udah bagus. Kemudian terkait dengan pemaparan juga keren ya, karena ini memang orang hebat ya, udah terbiasa melakukan webinar seperti ini barangkali ya, udah terbiasa menjadi seorang presenter. Oke dan, thank you very much for everything for in this, Vicon. You are very good and tonight is, to include for, PPT and flyer. Thank you and good luck. Mungkin, bahasa Inggrisnya Pak Iso lebih bagus lagi ya, tadi terlihat tampak, bagus dan nuansa bahasa yang sudah, terbiasa. Mudah-mudahan ini juga terjadi kepada pikon-pikon selanjutnya. Oke, sukses begitu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung ada Terima pikon lagi, kasih. saya izin live ya, karena pikon beda room ya. Iya Bu. Ya beda. Terima kasih Bapak Terima kasih. Ibu yang sudah hadir. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Salam. Salam warahmatullahi